Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Lani, mulai besok kita pindah rumah ya, ucap Kak Farah saat kami sedang makan malam bersama. Pindah rumah? Pindah ke rumah kontrakan lagi? Kenapa nggak di rumah ini aja sih Kak? Toh sama saja, rumah ini juga rumah kontrakan kan? Kak Farah yang duduk berseberangan denganku di meja makan tersenyum. Alhamdulillah, kali ini enggak dek, kakak dapat bonus dari kantor. Karena kinerja kakak di kantor bagus, jadi kakak bisa ambil DP rumah dengan uang itu. Seketika aku menghentikan kegiatan makanku. Aku menatapnya girang. Jika tidak di waktu ini, kami berdua tidak akan bisa mengobrol. Karena kakakku ini selalu saja pulang tengah malam. Itu berarti kita akan pindah ke rumah baru dong kak, ucapku dengan senang. Iya dek, mungkin 2 hari lagi kita akan pindah. Kakak minta cuti sehari untuk itu. Jadi kamu mulailah berkemas dari barang yang terkecil dulu ya, agar tidak mudah capek. Aku berlari ke arahnya dan memeluknya. Terima kasih ya kak, Lani seneng banget. Iya sayang, sudah kakak bilang kakak kerja terus itu ya buat kamu. Sudah, lanjut lagi makanya. Besok kakak usahakan pulang cepat agar kakak bisa bantu-bantu packing barang-barang. Kalau nggak sempat pulang cepat, nggak usah dipaksakan lah kak. Kita kan belum punya banyak perabotan rumah. Jadi kalau cuma segini, Lani bisa sendiri kok kak. Kakak packing barang-barang pribadi kakak aja. Gitu ya? Ya sudah deh. Aku mengangguk dan tersenyum. Lalu kami larut dalam menikmati kembali makan malam yang kakak beli dari sepulang kerja tadi. Aku Lani, dan Farah adalah kakakku satu-satunya. Ibu kami meninggal ketika melahirkanku. Ketika itu Kak Farah baru bersekolah di tingkat dasar. Aku dan Kak Farah lalu tinggal bersama ayah. Ayah dan ibu adalah termasuk keturunan orang berada. Saat ibu meninggal, ayah masih melanjutkan pekerjaannya sebagai direktur di salah satu perusahaan milik kakekku. Sedangkan aku dan Kak Farah diasuh oleh babysitter. Tepat di hari Kak Farah lulus di sekolah menengah akhir, ayah meninggal karena gagal jantung. Saat itu aku baru saja mendaftar di sekolah menengah pertama. Aku dan Kak Farah benar-benar tidak memiliki siapapun. Ternyata ayah meninggalkan hutang perusahaannya, dan akhirnya rumah kami menjadi sasaran para debt collector. Saat membersihkan dan mengumpulkan semua barang-barang ayah di kamarnya, Kak Farah menemukan sebuah kotak besi. Saat kubuka, ternyata di dalamnya ada beberapa surat-surat tanah. Juga ada sepucuk surat yang isinya diperuntukkan untukku dan Kak Farah. Itulah warisan terakhir dari orang tuaku. Akhirnya dengan semua peninggalan dari mereka, aku dan Kak Farah melanjutkan pendidikan. Aku melanjutkan sekolah, sementara Kak Farah bekerja sambil kuliah. Semua kebutuhanku Kak Farah yang menanggungnya. Hingga akhirnya setelah beberapa bulan menyelesaikan kuliahnya, Kak Farah langsung mendapat pekerjaan yang cukup bagus dengan gaji yang lumayan. Hari ini adalah hari di mana kita mulai pindah. Aku bisa melakukan semuanya. Buktinya semua barang-barang kini tinggal dipindahkan ke dalam mobil pick up yang telah kami sewa. Setelah tinggal beberapa bulan di rumah baru nanti, Kak Farah rencananya akan mulai membeli beberapa perabotan rumah. Rumah baru kami tidak begitu jauh dari kantor tempat Kak Farah bekerja. Begitulah katanya. Hanya setengah jam perjalanan. Itu tidak sulit karena dia juga mendapatkan mobil dari perusahaan. Rumah yang dia beli adalah rumah dari salah satu di perumahan yang baru dibuka. Menurut kata orang yang mempromosikan, kamilah orang pertama yang membeli rumah di perumahan itu, kata Kak Farah.
Aku dan Kak Farah menggunakan mobil pribadi, sedangkan mobil pembawa barang-barang kami mengikuti dari belakang. Dan sampailah kami di sebuah perumahan yang cukup besar. Kak, kakak beli rumah di perumahan ini? Iya, memangnya kenapa? Nggak apa-apa sih, tapi kok kelihatannya sepi ya? Iya, karena baru kakak orang pertama yang beli di rumah ini. Oh, pantas masih sepi. Ya, jadi aku sendirian dong di sini. Kirain temannya ramai. Ya setidaknya masih ada orang selain kita di sini. Namanya juga perumahan baru jadi, ntar juga perlahan-lahan ramai dek. Udah yuk turun. Aku dan Kak Farah turun. Kami lalu menurunkan satu persatu barang-barang kami, yang juga dibantu dengan sang supir. Setelah semua turun dan sudah berada di dalam rumah, aku lalu memberi upah pada supir itu, kemudian pergi. Kak, rumahnya minimalis, tapi bagus ya. Iya dek, kamu mau kamar yang sebelah mana? Pilih, kamarnya ada 2. Ucap Kak Farah menyuruhku untuk memilih kamar sendiri. Yang sebelah sini aja kak. Aku memilih kamar yang kedua setelah kamar pertama yang berdekatan dengan pintu masuk. Baiklah, mulailah dari merapikan dan menyusun barang-barang di kamar agar nanti bisa langsung istirahat. Iya kak. Sedangkan Kak Farah sibuk di ruang tengah, mulai membuka satu persatu kardus yang berisikan barang-barang. Aku yang berada di dalam kamar baruku juga mulai membuka satu persatu kardus yang berisikan barang-barang pribadi. Aku sedikit kaget. Sangat jelas, aku mendengar kalau kardus yang berada tepat di sampingku ini bergerak dan bergeser sendiri. Aku lalu menatap lama kardus itu. Akan tetapi, tidak ada tanda-tanda akan bergerak lagi. Apa aku salah lihat? Gumamku dalam hati. Aku lalu mengangkat bahu, tanda tak peduli. Mungkin saja aku salah lihat. Atau mungkin pendengaranku juga sedang bermasalah. Aku kembali membuka satu persatu kardus, membongkarnya, lalu menyusunnya. Aku belum memiliki ranjang, aku masih menggunakan kasur busa saja. Kata Kak Farah dia akan membelikan semuanya setelah kita memiliki rumah sendiri. Dek, kesini dek, bantuin kakak dong. Teriak Kak Farah dari kamar sebelah. Kamar kita hanya dibatasi oleh dinding saja. Makanya aku sangat jelas mendengar teriakan dari Kakak Farah. Aku bergegas menuju ke kamar Kak Farah. Sangat jelas terlihat olehku. Ada banyak bercak-bercak merah di dindingnya yang bercat putih itu. Kak Farah tampak berusaha ingin menghilangkan bercak itu. Ia terlihat kesulitan sekali. Itu apa kak yang di dinding? Seminggu yang lalu saat kakak cek rumah ini bersama orang bawahan pemilik perumahan ini, dia bilang kalau bercak merah ini tumpahan cat, tukang bangunannya ceroboh. Pemilik perumahan ini meminta untuk dicat putih, akan tetapi mereka malah membawakan cat merah. Begitu, tapi kok bercaknya kelihatan aneh ya kak? Tanyaku seraya mendekat ke arah dinding. Bercak ini aneh. Kalaupun ini bercak dari bekas tumpahan cat, seharusnya warna merahnya akan terang dong. Ini kok lebih mirip seperti darah kering yang sudah lama. Dasar aku selalu suka kepikiran yang aneh-aneh. Aku harus cepat membantu membersihkan ini. 2 jam berlalu, akhirnya kami telah selesai merapikan rumah baru kami. Cepat karena kami hanya memiliki beberapa barang penting saja. Tak ada sofa untuk diduduki, hanya ada meja makan kecil dengan 2 bangku. Kakak keluar dulu ya beli minuman. Kak Farah pergi menggunakan mobilnya. Di sini memang belum ada siapa-siapa. Rumah-rumah yang terlihat sama, akan tetapi belum ada penghuninya. Agak terasa aneh jika hanya ada satu rumah yang terisi dari sekian banyaknya rumah di perumahan ini. Aku kembali masuk dan menutup pintu. Karena tidak ada sofa untuk diduduki, akhirnya aku masuk ke dalam kamarku. Hari sudah menunjukkan pukul 17 sore. Ternyata sudah terlalu sore. Pantas saja matahari sudah mulai redup. Malas rasanya keluar dari kamar ini untuk menuju dapur dan mandi. Ya, tapi mau bagaimana? Aku memang harus mandi.
Tidak akan bisa tidur malam nanti jika tidak mandi di sore harinya. Aku mencari handuk dan masih berada di dalam tas. Belum sempat ku keluarkan karena sudah lelah. Tanganku berhenti mendengar sesuatu yang ku dengar. Aku memastikan lagi karena aku sering mengalami hal salah dengar. Aku terdiam sejenak, akan tetapi suara itu tidak ada lagi. Aku lalu menggelengkan kepala. Aku salah dengar. Lagi, kali ini terdengar dengan jelas. Suara seperti sesuatu yang menggaruk-garuk dinding. Ini tidak salah dengar lagi, karena aku sudah mendengarnya 2 kali. Aku rasa suara itu berasal dari kamar Kak Farah. Aku pun keluar dari kamarku, menuju ke kamar Kak Farah dengan handuk yang kusandang di bahuku. Kini aku telah berada di depan pintu kamar Kak Farah. Akan tetapi suara itu sudah tidak terdengar lagi. Kudekatkan telinga agar bisa mendengar lebih jelas. Akan tetapi tak kudengar lagi. Karena penasaran, aku lalu membuka pintu kamar Kak Farah. Pelan tapi pasti. Pintu kamar Kak Farah terbuka. Saat pintu telah terbuka dengan lebar, aku tak melihat apapun di dalamnya. Yang ada hanya beberapa barang Kak Farah yang masih berada di dalam kardus. Mataku mengelilingi kamar Kak Farah, hingga tiba-tiba pundakku terasa seperti ada yang memegangnya. Aku menegang di tempat. Hanya ada aku di rumah ini. Aku pun membalikkan badanku. Nafasku seketika berhenti sejenak. Bukan apa-apa. Ternyata itu Kak Farah. Dia menatapku bingung. Sedangkan aku hampir mati ketakutan. Malam pun tiba. Kini aku dan Kak Farah sedang duduk di depan rumah, sambil memperhatikan di sekitar kami yang masih gelap gulita. Karena semua rumah yang mengelilingi rumah kami itu masih kosong. Mulai besok kakak udah harus masuk kerja, Dek. Kamu gak apa-apa kan sendirian? Ucap Kak Farah sambil meraih snack yang ada di tanganku. Ya gak apa-apa Kak, biasanya kan aku selalu sendiri. Itu kan beda. Di kontrakan kita dulu kan ramai orang dan tetangga. Sedangkan di sini belum ada siapa-siapa. Karena aku sudah biasa, makanya meski di sini sepi, aku nggak masalah. Lagian kan di sini bukan pelosok, masih di tengah kota. Cuma karena perumahan ini belum ada yang menghuni selain kita, makanya terlihat sepi. Sekolahku dan sekolah Kak Farah sebenarnya tidak terlalu jauh. Sekolahku melewati kantor Kak Farah, maka dari itu Kak Farah jarang mau mengantar aku ke sekolahan. Akan tetapi uang jajan selalu dilebihkan untuk transportasi. Kali ini berbeda, mungkin karena suasana baru dengan rumah baru ini. Makanya Kak Farah mau mengantarkanku, meski harus melewati kantornya. Saat memasuki area perumahan, aku melihat bahwa ada orang yang memperhatikan kami. Kak, apa kakak yakin perumahan itu hanya ada kita di sini? Iya, karena pihak manajemennya sendiri yang bilang pada kakak. Memangnya kenapa? Enggak, cuma nanya aja. Tak lama mobil kami berhenti di depan rumah. Aku turun terlebih dahulu. Sementara Kak Farah mengatur posisi parkir mobil. Aku meraih kunci rumah di tas. Setelah mendapatkannya, aku lalu memasukkannya ke lubang kunci dan segera membukanya. Tiba-tiba, aku tersentak kaget. Bayangan putih beserta angin dingin yang berhembus tepat di depanku. Aku terpaku di tempat. Kali ini aku benar-benar merasa seluruh badanku bergetar. Hei Dek, kamu kenapa? Melamun di depan pintu. Aku hanya menoleh tanpa bisa menjawab ucapannya. Halo Dek, kakak mau lewat nih, minggir ah. Anak gadis kok hobinya melamun. Aku baru bisa sadar sepenuhnya setelah bahuku dan bahu Kak Farah bersentuhan. Aku lalu berbalik dan menutup pintu. Apa itu tadi? Sangat jelas sekali aku melihat sosok berwarna putih melayang tepat di depanku. Aku tak bisa lihat dengan jelas, akan tetapi dia berwarna putih. Apa itu bajunya? Atau itu memang berwarna putih? Aku berjalan langsung menuju kamarku dan langsung terduduk di kasurku. Kak Vika pun sudah tidak terdengar suaranya lagi. Mungkin saja dia sudah tidur. Baru saja ingin membaringkan tubuh, aku lupa belum cuci kaki dan wajahku.
Aku terpaksa harus bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Meraih gayung, lalu mulai mengguyurkannya ke kakiku dan wajahku. Tiba-tiba aku mendengar suara tangisan. Apa ini salah dengar lagi? Ku pertajamkan pendengaran. Aku terdiam sejenak di dalam kamar mandi. Suara itu terulang lagi. Kak Farah menangis. Dia kenapa? Aku berjalan dengan cepat keluar dari kamar mandi menuju kamar Kak Farah. Dengan cepat aku membuka pintu kamar Kak Farah. Beruntung, dia tidak mengunci pintu kamarnya. Ketika pintu kamar telah terbuka, ternyata Kak Farah sedang tertidur lelap. Loh, kok Kak Farah tidur? Terus tadi siapa yang nangis? Apa mungkin Kak Farah mengigau? Bisa jadi begitu. Aku mengendikan bahu, menutup pintu kamar Kak Farah dan kembali menuju kamar. Aku mengganti pakaian, lalu segera berbaring. Dek, bangun, sudah hampir jam 7. Ayo cepat, kakak bakal telat nih. Mana harus nganterin kamu dulu nanti. Ucap Kak Farah menggoyang-goyangkan tubuhku. Refleks aku langsung terduduk dan sedikit terkejut. Singkat cerita, akhirnya waktu pulang pun tiba. Aku pulang menggunakan jasa ojek online. Karena itulah yang biasa aku lakukan setiap hari. Setelah memesannya lewat ponsel, aku pun menunggunya di depan gerbang sekolah. Tak lama ojek itu pun sampai. Setelah sampai, aku lalu turun dan memberikan helm pada sang driver. Mbak, baru pindahan ya? Iya, emang kenapa pak? Gak apa-apa, selama saya jadi driver ojol, gak pernah dapat orderan ke alamat ini. Perumahan ini masih terlihat sepi ya mbak? Iya, untuk sekarang cuma saya dan kakak saya yang menghuni salah satu rumah di perumahan ini pak. Katanya sih perumahan ini baru jadi, ya gitu. Oh, tapi setahu saya perumahan ini jadi 2 tahun yang lalu mbak. Seharusnya sudah ramai penghuninya, tapi ya bukan urusan saya sih. Makasih ya mbak, jangan lupa bintang 5-nya. Aku terdiam sejenak. 2 tahun lalu. Itu berarti perumahan ini cukup lama tidak dihuni siapapun. Lalu kenapa Kak Farah dapat informasi kalau perumahan ini baru selesai dibangun? Kulihat sekeliling rumah yang sedikit dekat jaraknya dari rumah kami. Terlihat masih baru, catnya juga masih fresh. Atap setiap rumah pun masih kinclong. Itu tanda masih baru. Gak mungkin juga driver ojol itu berbohong. Cukup lama aku berdiri di depan pintu. Akhirnya aku mencari kunci yang ada di dalam tasku. Saat mendapatkannya, aku yang hendak berbalik ingin membuka pintu urung. Karena melihat seseorang yang sedang berjalan dari arah kiriku. Kuperhatikan semakin dekat. Orang itu ternyata bapak-bapak yang sama yang kulihat di salah satu rumah itu. Dia berjalan sambil tak henti-hentinya menatap ke arahku dan rumah ini. Ada apa dengan bapak-bapak itu? Dia benar-benar terlihat aneh sekali. Pak, mampir dulu, ucapku dengan senyuman. Tapi bukannya berhenti, dia lalu berjalan dengan cepat dan berbelok. Padahal jika bapak itu mau mampir, aku akan bertanya banyak hal dengannya. Setelah melepas sepatu, aku duduk begitu saja di lantai. Kapan Kak Farah akan membeli perabotan? Capek harus duduk di lantai terus-terusan. Merasa kepanasan, akhirnya aku memutuskan untuk cuci muka di wastafel cuci piring di dapur. Kuhidupkan kerannya, lalu kubasuh wajahku dengan perlahan. Tapi ada yang aneh. Airnya terasa seperti berbeda. Aku merasa airnya begitu kental. Masih terus kubasuh wajahku dengan air itu. Namun aku langsung mematikan kerannya dengan mata yang tertutup. Kuseka wajahku dengan tanganku. Ketika mataku terbuka, aku benar-benar terkejut. Hingga aku refleks memundurkan tubuhku ke belakang. Kulihat di wastafel itu penuh dengan darah. Meski sudah ada lubang untuk mengaliri air, akan tetapi aku masih bisa lihat kentalnya darah itu. Membuatnya lambat untuk mengalir. Napasku naik turun. Kulihat di tanganku juga memerah. Wajahku pasti juga penuh dengan darah. Aku berlari menuju ke kamarku, bercermin dan benar saja. Hanya mataku yang terlihat.
Cepat-cepat ku menuju kamar mandi dan membasuhnya dengan air. Darah apa itu? Mengapa dia berada di dalam keran air di wastafel? Aku kembali menuju wastafel yang masih berlumuran darah itu. Ku coba untuk memutar kembali keran itu. Akan tetapi keanehan kembali muncul. Keran air itu mengeluarkan air bening seperti biasa. Tak ada darah apapun. Sedangkan dengan jelas, aku melihat ada banyak lumuran darah di wastafel. Aliran air yang keluar dari keran itu menyiram dengan perlahan darah yang ada di dalam wastafel itu. Aku juga turut mencipratkan ke bagian yang tidak bisa dicapai oleh air itu sendiri. Setelah itu aku menjauh sedikit dan memperhatikannya. Itu benar-benar darah. Apa ini? Ada apa? Badanku masih bergetar. Aku lalu membaringkan tubuhku begitu saja di kasur. Aku bahkan belum sempat untuk mengganti pakaian. Kejadian tadi membuatku lemas dan akhirnya aku memejamkan mata. Aku membuka mata begitu saja dan tersadar telah tertidur. Aku lalu meraih ponselku dan ternyata sudah jam 8 malam. Aku sudah tertidur cukup lama. Aku termenung sebentar di ujung kasur. Masih terbayang kejadian yang tadi aku alami. Sebenarnya aku berharap itu adalah mimpi, tapi kenyataannya itu nyata. Di jam seperti ini Kak Farah tentu belum pulang. Paling cepat dia akan pulang sekitar jam 10 malam. Aku lalu keluar kamar dan menghidupkan lampu di seluruh ruangan satu persatu. Namun saat di dapur, aku tidak bisa menghidupkan lampunya. Apa lampunya putus? Aku terdiam sejenak. Tidak mungkin aku membiarkan dapur dalam keadaan gelap. Kak Farah dan aku tentu tidak memiliki lampu cadangan. Jikapun ada, aku juga tidak bisa untuk memasangnya. Aku niat berbalik ingin menuju kamar saja. Namun niatku urung. Saat sudut mataku menangkap sesuatu di depan pintu kamar mandi. Aku memperhatikan dengan seksama karena sangat gelap. Aku butuh waktu untuk melihat itu apa. Saat cukup lama memperhatikan, aku merasa seluruh tubuhku menegang. Aku melihat ada seperti orang yang sedang berdiri di sana. Lebih tepatnya seorang laki-laki. Karena di keadaan gelap, butuh waktu untuk mata agar bisa menyesuaikan. Sosok itu diam di tempat, dan aku yakin itu bukanlah manusia. Siapa yang ada di rumah ini? Selain aku dan Kak Farah. Aku mundur dan berlari menuju kamarku, lalu menutup pintunya dengan kuat. Ya ampun, mengapa keanehan selalu ada, selalu aku rasakan? Aku teringat dengan Kak Farah, lalu aku menelponnya. Halo, Kak, kapan pulang? Masih lama, Dek, 2 jam lagi. Ada apa? Kenapa suaramu seperti itu? Aku tak mau memberitahukan Kak Farah apa yang aku alami. Aku tak mau Kak Farah jadi khawatir. Enggak kok, enggak apa-apa Kak, capek aja, habis bangun tidur. Sambungan pun terputus. Kali ini aku putuskan untuk tetap berada di dalam kamar sampai Kak Farah pulang. Atau bahkan sampai pagi. Tiba-tiba aku terlonjak kaget. Ada yang menggedor pintu kamarku. Aku diam, tak menjawab. Kali ini entah apa lagi. Dek, buka pintunya, cepat. Ternyata Kak Farah dia sudah pulang. Ngapain malah gedor pintu kamarku? Aku berjalan mendekati pintu, lalu membukanya. Kulihat wajah Kak Farah pucat. Terlihat tegang dan dadanya naik turun. Loh, Kak Farah udah pulang? Kakak kenapa? Bukannya menjawab, dia malah masuk begitu saja ke dalam kamarku dan segera menutup pintunya. Dia lalu duduk di ujung kasurku dengan keringat yang banjir di dahinya. Aku hanya menatap heran kakakku itu dan mendekat ke arahnya lalu duduk di sampingnya. Kakak kenapa? Mendengar aku terus-terusan bertanya, dia lalu menyeka wajahnya dengan tangan, lalu mengatur nafasnya dan dia mulai sedikit terlihat tenang. Kakak hanya kepanasan, Dek. Kakak mau coba tidur di kamar kamu aja, boleh ya? Kulihat Kak Farah masih menggunakan pakaian kantornya. Iya, tapi Kak Farah belum ganti pakaian loh. Tak apalah, yuk tidur, sudah malam, besok susah bangun lagi. Ucapnya lalu berbaring di bagian paling sudut,
lebih tepatnya mepet ke dinding. Sebenarnya aku bingung, tapi ya masa bodoh lah. Mungkin saja Kak Farah ingin coba tidur bersama adiknya lagi. Bisa saja kan, karena setelah bertahun-tahun lamanya. Sudut pandang Kak Farah. Mobilku kini sudah berada di depan rumah. Tepat jam 12 malam, aku sampai di rumah. Ya, beginilah setiap harinya. Mau bagaimana lagi? Akulah pengganti kedua orang tuaku setelah mereka meninggal. Aku juga harus berjuang demi pendidikan Lani. Setelah memarkirkan mobil dengan benar, aku lalu menuju ke pintu rumah, sambil mencari kunci cadangan yang berada di dalam tasku. Jam segini tentulah Lani sudah tertidur lelap. Setelah mendapatkan kuncinya, aku lalu membuka pintu. Aku lalu duduk begitu saja di lantai, meregangkan ototku. Hari ini sepertinya aku pulang dalam kelelahan. Pintu depan sengaja aku buka agar angin bisa masuk. Gajian bulan depan aku akan membelikan alat pendingin ruangan, juga perabotan yang dibutuhkan. Setelah sedang duduk melepaskan letih, aku melihat ada mamang-mamang yang mendorong gerobak, seperti sedang menjajakan sesuatu. Karena jalannya cukup pelan, aku pun berjalan dan berdiri di depan pintu, melihat tulisan di gerobaknya, ingin memastikan apa yang dijajakan orang itu. Nasi goreng yang tertulis di gerobak itu dengan cat berwarna merah. Wah, nasi goreng. Kebetulan aku masih lapar setelah sebelumnya sempat makan mie instan bersama teman sekantorku. Mang, beli. Seketika gerobak itu berhenti. Aku lalu berlari menuju dapur untuk mengambil piring. Mang, sepiring ya, penuhin aja. Mamang itu meraih piringnya dan mulai membuat nasi gorengnya. Aneh ya, siapapun pasti tahu kalau perumahan ini belum ada penghuninya. Akan tetapi masih ada aja yang menjajakan jualannya di perumahan ini. Mang, udah lama keliling di sini. Dia hanya mengangguk dan tak menjawab. Suasana kembali hening. Dan ada yang aneh. Gerakan diri Mamang itu sangat lambat sekali. Aku bahkan sampai bosan menunggu. Apa Mamang itu sedang sakit? Mang, Mamang gak apa-apa kan? Kayaknya lemes banget. Mamang itu menghentikan gerakannya. Perlahan dia menoleh ke arahku. Dengan sangat pelan. Aku sedikit terkejut karena wajah Mamang itu sangat pucat sekali. Mamang sakit ya? Dia diam, tak menjawab. Dan seketika aku berteriak. Dan tanpa sadar, aku terjatuh saat menjauhkan diri dari sosok itu. Sosok itu menjatuhkan kepalanya dengan jarakku yang tak terlalu jauh, membuatku bisa melihat dengan sangat jelas. Dengan susah payah aku berdiri, tanganku luka akibat goresan aspal di jalan. Sedangkan badan dari sosok itu masih berdiri di tempat, dan kepala itu masih memperlihatkan mata yang melotot. Oh ya ampun. Setelah aku berhasil berdiri dengan sekuat tenaga, aku berlari menuju rumah. Kuhempaskan kuat-kuat pintu itu, dan aku langsung terduduk bersender di pintu. Makhluk apa itu? Sangat mengerikan. Aku mengatur nafas agar bisa lebih tenang. Nafasku sangat tersenggal. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan suara untuk berteriak lebih kencang. Badanku pun terasa seperti tidak bertulang. Saat aku terjatuh akibat berusaha menjauh dari sosok itu, aku harus berusaha sekuat tenaga untuk berdiri kembali. Pelan aku berdiri, lalu menyingkap sedikit kain korden yang menutupinya. Kali ini aku benar-benar luruh ke lantai. Hampir saja aku pingsan. Beruntung aku masih bisa mengendalikan diri. Pasalnya sosok itu kini sudah berada tepat di depan rumahku. Lebih tepatnya berdiri tegak di depan jendelaku dengan menenteng kepalanya. Kepala yang masih dengan mata yang melotot, juga badan yang tanpa kepala, berlumuran darah. Aku mengesot menuju kamar Lani, menggedornya dengan kuat. Saat pintu terbuka, Lani menatapku heran. Bagaimanapun aku tidak akan bicara ini pada Lani. Kasihan dia yang paling sering berada di rumah sendiri setiap hari. Dia akan merasa ketakutan bila aku menceritakan ini.
Tidak apa-apa, kakak merasa kepanasan dan ingin tidur di kamarmu saja. Di sudut mataku terlihat Lani yang masih bingung dengan sikap anehku ini. Aku lalu berbaring di sudut dekat dinding. Malam ini aku memilih tidur bersama Lani saja di rumah. Semoga ini tidak terulang lagi, benar-benar menyeramkan. Aku mengambil uang di dalam kamar, lalu keluar rumah dan mengunci pintu. Aku berniat untuk membeli mie instan dan beberapa cemilan lainnya di toko luar. Lagi-lagi harus berjalan kaki, melewati rumah-rumah kosong. Aku tak melihat kanan kiri, mataku hanya menyorot ke arah depan. Saat sampai di salah satu toko yang lumayan besar, yang berada di pinggir jalan, aku pun memilih apa yang aku mau. Bu, mie instan sama snacknya juga, Bu. Sang pemilik toko itu mengambilkan apa yang aku mau, lalu memasukkan semuanya ke dalam kantong kresek. Aku baru ngeh kalau ibu-ibu itu memperhatikanku sejak aku baru datang. Ini dek, adek tinggal di perumahan itu ya? Akhirnya ibu-ibu itu membuka pertanyaan. Iya bu, baru 2 hari. Kenapa mau sih dek beli rumah di situ? Loh, memangnya kenapa bu? Perumahan itu sudah lama tidak ada yang membeli dan kosong. Entah apa alasannya, tapi ibu nggak tahu. Dan juga perumahan itu terkenal angker juga di daerah sini. Aku mematung, ucapan ibu itu tidak bohong. Memang kenyataannya perumahan itu angker, lebih tepatnya rumah yang aku tempati. Tidak tahu dengan rumah yang lain. Bu, bisakah saya bertanya? Boleh deh, ada apa? Di perumahan itu, apa ada yang menjaganya? Maksudku, satpam menjaga keamanan begitu? Kalau sekarang sih tidak setahu ibu. Tapi setahun lalu ada, cuma orang itu hanya tahan beberapa bulan saja. Jelas ibu penjaga warung itu. Sangat jelas bahwa bapak-bapak yang aku lihat itu bukanlah seorang penjaga perumahan. Lalu dia siapa? Memangnya kenapa, dek? Oh, tidak apa-apa, Bu. Cuma bertanya. Terima kasih, Bu. Kulihat jam ternyata sudah jam 10 pagi. Akhirnya aku putuskan untuk rebahan saja, sambil memainkan ponsel. Rasa kantuk akhirnya terasa. Aku pun tertidur di jam yang masih terbilang pagi. Tetesan dingin mengejutkan tidurku. Terasa seperti ada orang yang memercikkan air ke wajahku. Aku membuka mata lalu mengusap wajahku. Memang basah. Di luar tidak hujan. Kulihat ke atas, tak ada apapun. Aku terkejut, ada sesuatu yang melempar kaca jendela kamarku. Aku keluar kamar, semua gelap gulita. Aku kembali masuk ke dalam kamar, melihat jam. Ternyata sudah jam 7 malam. Astaga, tidurku cukup lama. Aku berniat keluar kamar, menghidupkan seluruh lampu rumah, termasuk lampu dapur. Ya, setelah semalam lampu dapur yang tiba-tiba tidak bisa hidup, hari ini bisa menyala dengan normal. Aku lalu berjalan menuju pintu dapur dan mengarah ke jendela kamarku. Sebuah batu besar berada tepat di bawah jendelaku. Setelah aku meraihnya, ternyata itu bukan batu, melainkan styrofoam yang dikepal menjadi bola kasti. Styrofoam itu terselip sebuah kertas yang tergulung. Aku berjalan kembali masuk ke dalam rumah. Setelah menutup pintu, aku membuka gulungan kertas itu. Pergi dari rumah ini secepatnya. Sebuah tulisan yang bertuliskan huruf besar dengan tinta merah. Aku cukup terkejut melihat tulisan itu. Siapa yang memberikan ini padaku? Aku terkejut, kertas yang ada di genggamanku langsung kugenggam. Aku mendengar dinding rumahku bagian luar ada yang memukulnya. Juga aku mendengar suara seperti benda tajam yang digesekkan ke dinding rumahku. Kakiku bergetar. Suara itu berasal dari sebelah kiri. Aku takut jika itu bukan hantu. Jika hantu, setidaknya hanya menakuti saja. Tapi bagaimana jika itu adalah manusia? Aku menatap tulisan yang ada di kertas dalam genggamanku ini. Menatap penuh tanya, apa maksud dari tulisan ini? Suara itu masih terdengar. Aku menuju kaca jendela.
yang ada di bagian kiri juga. Pelan aku melangkah, berniat mengintip siapa sebenarnya atau apa itu. Aku mengintip, aku melihat seorang berjaket hitam dengan kepala yang ditutup dengan topi berjalan mondar-mandir di samping rumahku ini. Aku tak dapat melihat dengan jelas wajahnya karena gelap. Astaga, itu orang. Kali ini bukan hantu atau penampakan. Aku menutup mulutku rapat-rapat, masih mengintip orang itu. Sesuatu yang membuatku semakin ketakutan adalah dia membawa benda tajam seperti kapak. Kulihat dia menggesekkan benda tajam itu ke dinding rumahku, menyebabkan bunyi yang nyaring. Mau apa orang itu? Aku berjalan dengan pelan, berusaha agar tidak menimbulkan suara, menuju ke kamarku. Aku menutup pintu dengan sangat pelan, tak lupa menguncinya. Jantungku berdegup dengan cepat. Mau apa orang itu? Dia benar-benar terlihat sangat berbahaya. Terlihat dari benda tajam yang dia bawa. Aku dan Kak Farah bahkan belum mengenali orang-orang di sekitar komplek perumahan ini. Lalu orang itu siapa? Lani, keluarlah. Ada yang ingin berkenalan denganmu, ucap orang itu dari arah jendela kamarku. Aku bergegas mematikan lampu kamarku. Ya Tuhan, semoga orang itu tidak berusaha untuk masuk ke dalam rumah. Aku langsung mencari ponselku yang tadinya berada di atas kasur. Agak sulit untukku bisa menemukannya karena keadaan yang sudah gelap. Setelah dapat, aku berniat ingin menghubungi Kak Farah. Namun aku urung melakukannya karena takut akan terdengar oleh orang itu. Aku akan mengirim pesan teks saja pada Kak Farah melalui WA. Aku ingin menyuruhnya cepat pulang malam ini. Semoga dia mau. Semoga saja Kak Farah akan pulang sekarang. Aku sangat takut sekali. Suara itu tidak terdengar lagi. Bahkan suara gesekan di dinding dan suara pukulan juga sudah tidak terdengar. Akan tetapi, aku masih tidak ingin menghidupkan lampu kamarku. Bisa saja orang itu masih ada di sekitar rumahku. Kak Farah, baru beberapa menit yang lalu Kak Farah sudah sampai. Dek, buka pintunya. Aku lalu membuka pintu kamarku, lalu memeluk Kak Farah. Kenapa, Dek? Ada apa? Kak Farah masuk, kembali menutup pintu kamarku. Kak Farah menghidupkan lampu kamarku lalu duduk di lantai. Kak, aku dapat teror, ucapku sambil mengulurkan secari kertas yang masih berada di dalam genggamanku. Kak Farah meraihnya, kemudian membacanya. Wajahnya menegang. Bukan cuma itu, tadi juga ada orang berjaket hitam, memakai topi, dan membawa senjata tajam. Kamu gak apa-apa kan? Aku menggeleng. Kak Farah lalu memelukku. Ya sudah, yuk tidur. Suara itu benar-benar tak terdengar lagi. Apa mungkin orang itu sudah pergi? Seperti biasa, aku pulang dengan memesan ojol. Namun berbeda dengan ojol yang sebelumnya. Ojol yang kupesan sekarang tidak mau mengantarkan sampai di depan rumah. Lebih tepatnya hanya mau mengantarkan sampai di depan gapura perumahan saja. Ya apa boleh buat, aku pun tak mempermasalahkan. Mau tak mau aku harus berjalan sedikit ke dalam. Saat sudah beberapa meter jarakku menuju rumah, kulihat di samping rumah ada seseorang yang terlihat mencurigakan. Aku menghentikan langkahku sejenak, memperhatikan gerak-gerik orang tersebut. Sepertinya dia sedang mengintip. Dia berusaha ingin mengintip, tapi mau apa dia? Aku berjalan lebih dekat. Ternyata orang itu adalah bapak-bapak yang selalu memperhatikan aku dan Kak Farah waktu itu. Bapak-bapak yang kukira adalah penjaga perumahan ini. Mataku mencari-cari sesuatu yang besar. Ya, aku ingin mencari kayu. Bisa saja dia ingin berbuat jahat. Jika tidak, apa yang dilakukannya di rumah kami? Dengan gerak-gerik yang mencurigakan, mataku melihat kayu sebesar lengan. Meraihnya dengan cepat dan menggenggamnya dengan kuat, dan melangkah pelan menuju orang itu. Entah bisikan dari mana, aku tiba-tiba saja langsung memukulnya pada orang itu. Setelah aku dekat dengannya,
Tentu orang itu menoleh ke arahku dengan wajah yang meringis kesakitan. "Jangan non, jangan, bapak nggak bermaksud apa-apa. Jangan pukul bapak lagi non." Merasa kasihan, aku menurunkan kayu itu dan membuangnya. Ucapannya pun terdengar seperti sungguh-sungguh. "Kalau begitu, jelaskan apa yang bapak lakukan di rumahku." Baik, baik non." Aku masuk ke dalam dan keluar dengan membawa segelas air. Bagaimanapun, aku merasa bersalah karena telah memukulnya. Kubantu dia untuk duduk di kursi teras rumah. Dia meneguk air yang telah kusuguhkan tadi hingga tandas. "Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama bapak adalah Kusno. Biasa dipanggil Kus. Bapak tinggal tak jauh dari sini. Dulu bapak adalah mandor proyek pembangunan perumahan ini. Dari yang awalnya masih jadi tanah luas hingga sampai saat ini." Namanya Bapak Kusno. Terdengar suaranya sangat lembut dan wajahnya teduh. Tapi aku bisa melihat kalau wajahnya seperti menyimpan banyak kesedihan. Lalu, bagaimanapun aku harus mendengarkan semua penjelasan dari Pak Kusno ini. Semoga apa yang aku alami selama ini terjawab. Perumahan ini menjadi satu-satunya perumahan yang terbesar di kota ini. Selama saya hidup bekerja sebagai mandor, baru kali pertama saya mendapatkan proyek sebesar ini. Tak ada yang mampu menyainginya, hingga terjadilah konflik di mana saingan sang pemilik perumahan ini berupaya untuk menjatuhkan dan merencanakan sebuah rencana yang keji. Aku masih diam, tak menjawab dan hanya menatap lekat ke arah Pak Kusno. Flashback sudut pandang Pak Kusno. "Kus, kita akan dapat proyek besar kali ini. Membangun perumahan yang luas dan megah. Kudengar proyek perumahan ini masih satu-satunya di kota ini," ucap temanku Asep yang terlihat antusias. Aku tertawa mendengar ucapan temanku itu. Sep, tahu dari mana kamu kalau kita akan diikut sertakan di dalam proyek itu?" "Dukus, pihak pemilik proyek itu ingin mencari mandor untuk pembangunannya. Aku, kau, dan 5 orang lainnya, teman kita, akan menjadi mandornya. Kalau masalah tukang dan keneknya itu gampang, bisa dicari nanti, pasti banyak yang datang." Aku terdiam sejenak. Aku pernah mendengar kabar bahwa akan dibangunnya sebuah perumahan yang luas dan megah di sekitar sini. Tapi aku baru tahu kalau tempatnya itu adalah sebuah tanah kosong nan luas, tak jauh dari rumahku dan Asep. "Bagaimana Kus? Malah melamun." "Ya, bagaimana kamunya saja lah, Sep. Aku mah nurut aja." Singkat cerita, hari pertama dimulai. Semua berjalan dengan lancar. Kami bahkan tidak kekurangan para pekerja. Kabar mengenai kami yang sedang mencari pekerja sebanyak-banyaknya terdengar hingga sampai ke kampung-kampung. Hampir 200 pekerja yang kami pekerjakan. Mandor utama yaitu Asep yang mengatur semuanya. Aku ditugaskan untuk mengatur di blok lain. Begitu juga dengan mandor-mandor yang lainnya. Asep juga sudah mengatur semuanya untuk kami para mandor. Hingga suatu hari, di saat semua pekerjaan hampir 50% rampung, sebuah kejadian buruk terjadi di lokasi, yaitu penemuan mayat salah seorang mandor dengan keadaan yang mengenaskan. Tangan yang dilipat ke belakang, leher kepala yang hampir saja putus, dan jari-jari tangan putus semua. Orang yang pertama kali menemukan jasad itu ialah Asep sendiri. Berniat ingin mencuci tangan setelah makan siang. Di bagian tempat tertentu disediakan tempat penampungan air agar memudahkan segala urusan perairan jika dibutuhkan. Asep sempat pingsan sebelum akhirnya menjelaskan kepada kami semua jika dia menemukan mayat. Aku juga merasa hal yang sama, yaitu syok dan sulit untuk berkata-kata. Untuk hari esok, aku dan Asep menugaskan semua pekerja untuk libur selama 2 hari. Dan ternyata keputusan kami itu adalah sebuah kesalahan. Pemilik proyek itu marah. Mereka tidak mau jika kami libur di luar waktu yang ditentukan. Akhirnya rencana untuk libur ditunda dan kembali bekerja keesokan harinya. Sungguh mereka orang kaya yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Tapi kami tidak bisa melakukan apa-apa.
karena 1/4 dari upah kami sudah kami terima. Siapa ya kira-kira pelakunya, Kang Asep? Kenapa kita tidak laporkan itu ke pihak yang berwajib saja, biar bisa tahu siapa pelakunya? Ujar salah satu pekerja yang sedang makan siang bersama yang lain, termasuk aku dan Asep. Aku juga maunya seperti itu, akan tetapi mereka tak memperbolehkan untuk lapor ke pihak yang berwajib. Itu akan membuat proyek ini ditutup. Lagian keluarga almarhum tidak memperpanjang masalahnya. Mereka semua pasrah dan menerima dengan lapang dada. Kami semua terdiam. Waktu untuk beristirahat makan siang hanya 1 jam. Setelah makan kami duduk sebentar. Ada yang merokok, ada yang sekedar main ponsel, dan lain sebagainya. Apa jangan-jangan almarhum meninggal karena dibunuh makhluk penghuni sini? Tiba-tiba aku dan yang lain menoleh ke arah Asep. Semua menatap heran padanya. Kesannya Asep berbicara seperti ngelantur. Apa maksudmu, Sep? Aku yang sedari tadi diam saja, akhirnya membuka suara. Asep beralih menatapku dan yang lain secara bergantian. Memangnya kalian lupa kalau tanah ini begitu banyak penghuninya? Bisa jadi kan? Setelah menemukan mayat salah satu mandor sekaligus teman kami itu, Asep jadi banyak berubah. Dia yang biasanya paling banyak bicara dan banyak mengatur, sekarang lebih banyak diam dan suka duduk menyendiri. Dia lebih suka mengontrol para pekerja dari jarak jauh. Padahal Asep adalah orang yang sangat teliti. Kesalahan kecil saja dia bisa cepat mengetahuinya. Itu karena dia sangat hobi mengontrol para pekerja dari jarak dekat. "Mayat lagi!" teriak salah seorang pekerja. Kami yang masih menjalankan pekerjaan masing-masing serentak menoleh ke arah sumber suara. Terlihat oleh mata kepalaku sendiri, Pak Kuncoro berlari tunggang langgang. Dia berdiri lalu terjatuh lagi, dan begitu seterusnya hingga sampai pada kami. Aku lalu mendekat ke arahnya, lalu merangkulnya, membantunya untuk mengatur nafas dan memberikannya minum. Setelah melihat dia membaik, kami semua menatap ke arahnya dengan tatapan penuh tanya. Ada mayat di pinggir kali itu." Pak Kuncoro adalah salah satu tukang. Dia juga yang paling tua di antara kami semua. Namun meski umurnya yang tidak muda lagi, kinerja kerjanya sangatlah bagus. "Astagfirullah, yang benar Pak. Siapa Pak?" Saya tidak melihat wajahnya dengan jelas karena sudah hancur dan tak berbentuk. Akan tetapi dilihat dari pakaiannya, saya yakin dia juga salah satu pekerja di sini. Serentak semua beristighfar. Aku kembali termenung. Baru saja kemarin kematian teman kami, sekarang salah satu pekerja juga. Kalau begitu, ayo kita cek sama-sama. Kami bersama-sama menuju ke lokasi yang ditunjukkan oleh Pak Kusno itu. Setelah sampai, kami semua kembali beristighfar. Mayat itu memang benar-benar hancur. Dengan wajahnya benar-benar tidak ada rupa. Namun anehnya, di bagian tubuh yang lainnya masih utuh dan tak ada luka apapun. Siapapun, tolong cari sesuatu untuk menutupi jasad ini. Jangan sampai ada yang menyentuhnya sebelum pihak kepolisian datang. Setelah itu kita akan adakan absen, gunanya untuk mencari tahu siapa jasad ini. Sebenarnya tidak perlu melakukan itu, akan tetapi para pekerja yang sangat banyak membuatku sangat kesulitan jika tidak melakukan absen saja. Salah satu dari mereka datang membawakan daun pisang dan bungkus semen, sedangkan aku meraih ponsel yang ada di saku celana lalu menghubungi pihak kepolisian. "Ada apa ini? Kenapa pada berhenti kerjanya?" Suara Asep tiba-tiba. "Sep, dari mana saja kamu?" "Aku pulang sebentar, ada yang ketinggalan. Ada apa sih memangnya?" Pak Kuncoro menemukan jasad lagi di kali. Tak bisa dikenali karena wajahnya yang hancur. Menurutnya, itu adalah salah satu pekerja kita. Setelah polisi datang nanti, aku akan mengabsen mereka agar tahu siapa jasad itu. Bukannya terkejut, namun kulihat Asep bersikap seperti biasa saja. Wajahnya bahkan terlihat datar. Sambil menatap ke arah orang yang sedang berkerumun itu, aku memperhatikan gelagat yang aneh dari Asep. Ada apa sebenarnya?
2 mobil polisi dan 1 mobil ambulan itu pun perlahan pergi meninggalkan lokasi. Kami semua tak mampu untuk melanjutkan pekerjaan lagi. Jika diakhiri, pemilik proyek itu pasti akan marah. Kami semua duduk dalam diam, tak ada yang berbicara seorang pun. Semuanya menunduk dan larut dalam pikiran masing-masing. Pandangan kami teralihkan pada suara ponsel Asep, namun tak ada yang merasa aneh selain aku. Asep mengambil ponselnya yang ada di kantong celana. Setelah melihat siapa yang menelpon, Asep lantas berjalan menjauh dari posisinya duduk. Lebih tepatnya menjauh dari kami. Aku mengikuti Asep tanpa sepengetahuannya. Iya, tolong berikan aku waktu. Tidak mudah untuk melakukan itu. Yang terpenting, berikan aku sebanyak yang aku minta. Aku mengernyitkan dahi. Setelah jarakku dengan Asep tak begitu jauh, aku mendengar Asep berbicara dengan ponselnya. Sedang bicara dengan siapa dia? Kau menyuruhku untuk menghabisi semua. Maka dari itu, beri aku waktu. Sekarang berikan aku uang. Anak istriku akan membelanjakan uang itu sepuasnya. Setelah berkata seperti itu, Asep terlihat tertawa kecil. Apa maksudnya? Siapa yang berbicara dengannya? Menghabisi? Siapa yang dihabisi? Malam harinya, aku mengikuti Asep dengan menggunakan ontelku. Beruntung Asep mengemudikan motornya dengan pelan. Maka dari itu, aku sangat mudah untuk mengikutinya dengan jarak yang lumayan jauh. Asep berhenti di sebuah pohon besar yang letaknya tak jauh dari lokasi pembangunan. Aku turun dari sepeda, lalu memarkirkannya sedikit ke pinggir agar Asep tidak curiga. Berjalan mengendap mencari tempat untuk bersembunyi, sekaligus menguping pembicaraan Asep dan orang yang akan dia temui itu. Syukur aku dapat tempat persembunyian yang pas. Jaraknya hanya 10 meter dari posisi Asep berdiri. Ternyata dia telah ditunggu oleh seseorang. Wajahnya tidak begitu jelas karena Asep dan orang itu sama-sama menggunakan jaket hitam. Cepat serahkan itu sebelum ada yang melihat kita, ucap Asep. Meski samar, aku tetapi masih bisa mendengarkan dengan jelas. Untuk kedepannya, kau harus lebih banyak lagi menghabisi mereka. Jika hanya 1, itu akan sangat lama, ucap seseorang itu. Sepertinya aku mengenali suara itu, akan tetapi aku tidak bisa mengingatnya. Baiklah, besok akan aku coba 5 sekaligus. Usahakan 10 dalam sehari. Gila kamu. Ya sudah, mana? Asep pun meraih sesuatu yang dibawa oleh orang itu. Sebuah koper hitam besar. Di bawah cahaya yang temaram, aku bisa melihat Asep tersenyum seraya menerima koper itu. Karena tak ada pembicaraan yang penting lagi, aku bergegas menjauh dan pergi secepatnya dari tempat itu. Sebelum Asep mengetahui keberadaanku yang mencoba memata-matainya. Keesokan harinya aku menjalankan rutinitas seperti biasanya. Waktu terus berlalu, tak terasa jam istirahat sekaligus jam makan siang sebentar lagi tiba. Karena panas, aku berniat ingin mencuci wajah dan tangan sekaligus. Setelah ini salah satu pekerja akan pergi membelikan makan siang. Aku berjalan melewati jalan setapak kecil dan kiri kanannya terdapat semak-semak yang lumayan tinggi. Saat berjalan aku melihat di tengah hamparan semak-semak terdapat sebuah karung berwarna putih yang cukup besar. Yang menarik perhatianku adalah karung itu mengembung seperti ada sesuatu yang besar atau banyak di dalamnya. Niat aku untuk mencuci wajah dan tangan urung. Aku akhirnya masuk ke dalam semak-semak itu, hanya untuk memastikan apa isi di dalam karung itu. Saat hampir dekat, karung itu ternyata sudah dikerumuni lalat dan semut. Pikiranku sudah yakin bahwa itu adalah sampah yang dibuang sembarangan. Dasar umpatku. Aku membuka tali pengikat di ujung karung itu. Iseng ingin melihat sampah apa yang telah dibuang sembarangan ke daerah ini. Saat telah terbuka, sebuah kepala dengan mata melotot membuatku terkejut. Bukan satu, tapi ada beberapa. Aku menutup hidung karena ketika terbuka, bau anyir tercium dengan menyengat. Aku sedikit menjauhkan tubuhku dari karung itu,
besar kemungkinan isi di dalam karung itu berupa bagian-bagian tubuh manusia yang dimutilasi. Aku mencari dedaunan untuk menghapus sidik jariku yang sempat memegang karung itu. Aku pergi meninggalkan karung itu dengan jalan yang sempoyongan. Salah satu kepala yang kulihat tadi adalah kepala milik Pak Kuncoro. Namanya di daftar absen pun tidak ada. Ya Tuhan, ada apa ini? Para pekerja banyak yang mati mengenaskan. Aku berusaha berjalan menjauhi tempat itu dengan keadaan yang sulit dijelaskan. Saat aku sudah berada di tengah-tengah para pekerja, aku langsung terduduk di tanah. Aku menunduk, tak bisa berkata apa-apa lagi. Sementara salah satu dari mereka sudah mulai berdatangan. Tiba-tiba saja terlintas di benakku, pelaku pembunuhan selama ini adalah Asep. Karena sikap dan tingkahnya belakangan ini terlihat aneh. Ditambah pertemuannya dengan seseorang kemarin malam menambah kecurigaanku. Hingga hari berlalu, hampir setiap hari selalu ditemukannya mayat para pekerja proyek itu. Dari 200 orang lebih, kini hanya tinggal 20 orang saja. Mandor pun tinggal aku dan Asep. Itu pun dia selalu saja bolos masuk kerja. Dalam seminggu, hanya 2 kali. Selalu ada lowongan yang aku buka, agar pekerja bertambah dan proyek ini segera berakhir. Namun meski aku mematok gaji yang lumayan besar, tak ada satupun yang mau. Karena berita kasus penemuan mayat dan pembunuhan di proyek ini sudah jauh menyebar. Tentu itu adalah alasan utama orang-orang tidak mau melamar jadi pekerja di proyek ini. Meski sudah tahu semua yang terjadi, Asep tetap bersikap biasa saja. Meski sudah hampir 1 bulan, namun aku tidak bisa menemukan bukti atau firasatku mengatakan bahwa Aseplah dalang dibalik pembunuhan berantai ini. Belakangan sangat sulit untukku bertemu dengannya lagi di luar pekerjaan. Jika hari libur, dia selalu tidak ada di rumah. Jika malam, dia sudah jarang sekali berada di warung kopi langganan kami. Itulah alasannya mengapa aku sudah tidak bisa mencari tahu lebih dalam lagi. Suatu malam aku melihat Asep mengendarai motornya begitu saja, melewati warung kopi. Tanpa berlama-lama aku meletakkan uang asal di atas meja, lalu segera mendayung sepedaku untuk mengikutinya. Kulihat terus hingga akhirnya Asep memasuki proyek. Aku mengernyitkan dahi, mau apa dia ke proyek malam-malam begini? Beruntung karena aku hanya memakai sepeda, jadi tidak menimbulkan suara. Setelah turun dari motornya, Asep berjalan ke arah salah satu belakang rumah yang sudah selesai dibuat. Aku juga turun dari sepeda, mengikutinya dari belakang dengan jalan. Kulihat dia menggunakan pakaian yang sama saat dia bertemu dengan seseorang pada waktu itu. Jaket hitam, juga memakai celana hitam. Dia melihat kanan kiri, lalu duduk bersila, kemudian mengeluarkan kantong kresek dari dalam kantong jaketnya itu. Ternyata ada kembang, dupa, dan kemenyan. Meski malam, proyek tetap diberikan lampu penerangan, maka dari itu, aku bisa melihatnya dengan jelas apa yang akan Asep lakukan. Kemudian dia menyatukan kedua tangannya, memejamkan matanya sambil mengatakan sesuatu yang sangat jelas aku dengar. Aku minta semua akan berjalan dengan lancar. Tak akan ada siapapun yang tahu bahwa aku pelakunya. Setelah berkata seperti itu, Asep kembali mengeluarkan kantong kresek dari saku jaketnya. Mengeluarkan sesuatu dari dalam kantong kresek itu dan melemparkannya ke arah semak-semak. Kemudian setelah itu dia berdiri dan bergegas hendak pergi dari tempat itu. Kali ini, biarkan dia tahu bahwa aku sedang mengikutinya dan mengetahui apa yang sedang dia lakukan. Aku masih berdiri di tempatku, memperhatikan kegiatan anehnya itu. Saat Asep telah dekat denganku, dia terkejut bukan main. "Wusto, sedang apa kau di sini?" Seharusnya aku yang bertanya, apa yang sedang kau lakukan di sini? Dan apa yang sedang kau rencanakan selama ini? Jawabku dengan wajah sedatar mungkin. "Pulanglah Gusto, aku tidak punya urusan denganmu." "Sekarang kau punya urusan denganku. Aku tahu kaulah pelaku pembunuhan perantai itu kan?"
Asep yang mulai melangkah hendak meninggalkanku itu menghentikan langkahnya. Jarak kami yang belum terlalu jauh membuatku mampu untuk melihat tubuh Asep menegang di tempat. Apa kau sudah gila? Kau melakukan pembunuhan Asep, lalu kau menyuruh aku untuk diam saja. Sebenarnya apa tujuanmu membunuh semua pekerja? Apa salah mereka? Dia tersenyum sinis dan menyeka darah yang keluar dari sudut bibir ketika aku pukul tadi. Ini kulakukan demi uang, Kusto. Semua kubunuh kecuali kau, karena kau adalah teman dekatku. Jadi kumohon jangan coba ikut campur urusanku. Pulanglah. Oh, aku mengerti. Pantas saja pihak kepolisian tidak dapat menemukan pelakunya, karena kau sudah melakukan hal ini sebelum membunuh. Iya. Bukannya menjawab, tiba-tiba saja aku teringat dan menyadari sesuatu. Asep melakukan ritual aneh tadi sebelum melakukan pembunuhan. Itulah penyebabnya. Hingga saat ini pihak kepolisian, bahkan tim penyidik tidak mampu menemukan jejak apapun. Iya benar. Sekarang kau puas. Pulanglah dan lakukan aktivitasmu seperti biasa. Tidak bisa. Aku harus tahu apa sebenarnya yang kau inginkan hingga membunuh begitu banyak orang. Mendengar itu, dia langsung terduduk di tanah begitu saja, membuka jaket yang menutup kepalanya, lalu sekali lagi menyeka darah yang ada di sudut bibirnya. Utusan pemilik proyek ini yang menyuruhku untuk melakukannya. Tujuannya agar proyek ini gagal berkembang. Meskipun sudah selesai dibuat, aku membunuh semua orang agar nantinya proyek ini akan dilupakan dan dikenang sebagai proyek penuh darah. Utusan pemilik proyek, apa orang itu adalah orang yang bertemu dengan kita sehari sebelum proyek itu dimulai? Ya benar. Mengapa mereka melakukan ini? Bukannya pemilik proyek itu adalah bos besar mereka? Bukan mereka, hanya salah satu dari mereka. Dan aku tidak bisa memberitahumu siapa orangnya dan apa alasan jelasnya selain yang aku katakan tadi. Memang ada 3 orang utusan dari pemilik proyek. Untuk itu aku tidak bisa menebaknya. Meskipun begitu, hentikan semua ini. Sudah kukatakan, kau jangan ikut campur, Kusto. Pulanglah. Tidak, kau adalah temanku. Aku tidak bisa membiarkan perbuatan kejimu itu. Wajah yang menegang itu seketika berubah menjadi datar dan dingin. Dia memegang tanganku, mengeluarkan sesuatu dari kantong jaketnya. Lalu, seketika refleks aku berteriak. Dia langsung memotong 2 jari tanganku dengan mudahnya. Kulihat pisau di tangannya sangat kecil, namun begitu tajam hingga mampu memotong kedua jariku. Apa-apaan kau Asep? Kau memang gila. Ucapku dengan nada suara yang bergetar menahan sakit. Sudah kukatakan, jangan ikut campur urusanku. Jika kau bukan teman dekatku yang selama ini sangat baik padaku, maka kau sudah kubunuh. Setelah berucap seperti itu, dia berdiri dan berjalan meninggalkanku begitu saja. Hingga akhirnya proyek itu selesai dengan pekerjaan yang tinggal tak seberapa. Ya, Asep masih melakukan aksinya. Dia tetap membunuh sisa pekerja. Tinggallah 4 pekerja, termasuk aku sendiri yang masih hidup. Entah apa alasannya hingga masih ada pekerja yang masih hidup. Padahal dia mengatakan ingin membunuh semuanya. 5 tahun lamanya, perumahan itu kosong dan tidak ada yang mau menghuni dan membeli. Hingga di suatu hari, aku melihat 2 mobil datang. Ternyata salah satu dari mobil itu membawa barang-barang. Perumahan ini sudah ada yang membelinya. Tak ada laki-laki, mereka hanya berdua. Sepertinya mereka adik dan kakak, dan mereka perempuan. Aku khawatir mereka juga akan menjadi mangsa Asep, karena tentu Asep juga tidak akan membiarkan ada satu rumah pun yang membelinya. Aku harus menjaga mereka. Kalau perlu, aku akan menyuruh mereka pindah ke tempat lain. Aku menatap ke arah Pak Kusto tanpa berkedip. Kulihat hari sudah hampir gelap. Pak Kusto telah menceritakan kisah mengerikan itu. 3 jam lamanya. Sesekali kulihat dia menyeka air matanya yang kadang membasahi pipinya. Maafkan Bapak juga, karena waktu itu melempar kaca rumahmu.
Bapak sudah tahu rencana Asep. Dia akan memulai terornya. Bapak takut akan terjadi apa-apa padamu dan kakakmu. Kulihat memang jari tangan sebelah kiri hanya ada 3. 2 di antaranya, sesuai cerita, telah dipotong oleh Asep temannya itu. Pak Kusto memang terlihat sudah berumur, namun dia sangat sehat dan berjalan pun terlihat seperti masih muda. Maafkan saya juga ya Pak, karena sudah memukul kepala Bapak begitu saja. Saya takut kalau Bapak itu orang jahat, karena sedari awal bertemu Bapak terlihat sangat aneh. Usahakan secepatnya kalian pergi, tinggalkan perumahan ini. Bapak sangat khawatir pada kalian. Hampir setiap hari Bapak selalu mengawasi kalian dari jauh. Kini aku sudah berbaring di kamarku. Setelah pertemuan dengan Pak Kusto tadi, sulit untukku mencerna apa yang telah dia jelaskan. Setelah mandi aku berpakaian, lalu berbaring, melepas penat dan lelah. Setelah pulang sekolah, tanpa sadar, aku memejamkan mata. Tiba-tiba aku refleks membuka mata, lalu menguceknya. Entah sudah berapa lama aku tertidur, dan entah suara apa yang telah membangunkanku. Aku duduk dan kembali mendengar dengan seksama suara apa itu. Meski sayup, tapi aku dapat mendengarnya dengan jelas bahwa di dapur seperti ada yang sedang memasak. Aku berdiri dan keluar dari kamar, berjalan menuju dapur yang masih terdengar seperti orang yang sedang memasak. Namun saat sudah berada di dapur, aku tidak melihat apapun. Tak ada siapapun. Dan kompor dalam keadaan mati, juga alat masak yang masih berada di tempatnya masing-masing. Cukup lama hingga akhirnya aku menghela nafas dengan kuat. Kemudian berbalik hendak menuju ke kamar kembali. Saat berbalik, jantungku merasa ingin keluar dari tempatnya. Karena di belakangku sudah ada sosok yang sangat mengerikan. Bentuknya yang acak-acakan, mata dan hidungnya tidak beraturan, serta wajah yang penuh dengan darah. Cari tanganku. Mereka menguburkanku tanpa mencari kembali anggota tubuhku yang hilang. Ucap sosok itu lirih. Dia berkata seperti itu sambil mengangkat lengannya yang tinggal separuh. Dia masih saja berkata seperti itu dengan posisi yang sama. Sedangkan aku, karena terlalu terkejut, membuatku terjatuh hingga bagian kepalaku membentur dinding. Lani, kamu ngapain tiduran di dapur? Ayo bangun. Samar aku mendengar suara Kak Farah. Dia menepuk pipiku dengan lumayan kuat. Itu juga yang membuatku langsung tersadar. Aku baru ingat, ternyata aku telah pingsan. Aku perlahan duduk memegangi kepala yang ternyata masih terasa sakit dan disertai dengan pusing. Kak Farah masih menatapku bingung, sembari memegang dahiku. Kakak tanya, kamu ngapain tidur di lantai dapur? Enggak apa-apa kok Kak. Tadi kayaknya aku kesandung, terus jatuh ke bentur dinding. Kayaknya, kamu aneh deh. Kok nggak jelas gitu? Udah sih Kak, kok malah diperpanjang? Kakak bawa makanan nggak? Aku lapar, dari habis pulang sekolah tadi belum makan apa-apa. Iya ada, kamu ambil piring sama sendoknya. Kak, ada yang mau aku ceritain ke kakak. Cerita apa? Aku mulai menceritakan semua yang diceritakan Pak Kusto padaku tadi. Semuanya tanpa ada yang kulewatkan. Wajah Kak Farah terlihat mulai menegang dan pucat. Di sepanjang ceritaku, Kak Farah tak menjawab atau bahkan memotongnya. Setelah aku selesai, Kak Farah mengusap wajahnya kasar, lalu berdiri dan pergi menuju ke kamarnya. Entah apa yang ada di pikiran Kak Farah saat ini. Mungkin saja dia sedang berpikir apa yang akan dia lakukan setelah mendengar cerita yang kudapat dari Pak Kusto. Seluruh gaji kakak sudah kakak habiskan untuk membayar DP rumah ini. Tak mungkin kita pindah begitu saja. Tapi menurut kata Pak Kusno, pembunuh itu akan terus meneror kita, Kak. Aku takut kita akan celaka nantinya. Bisa saja orang itu berbohong. Setelah berucap seperti itu, Kak Farah berdiri dan menuju ke kamarnya. Ada yang aneh dengan Kak Farah. Bisa-bisanya dia tak merasakan takut. Masalah rumah ini bisa dijual kembali. Lalu alasan apa lagi yang membuat Kak Farah tidak mau pindah dari rumah ini?
Malam harinya setelah menemukan Lani yang berbaring di dapur, Farah lalu kembali menuju kamarnya, berniat ingin mengistirahatkan diri. Dalam hati Farah sudah mulai merasakan ketakutan saat mendengar ucapan dari Lani waktu itu. Baru saja ingin terpejam, Farah dikejutkan oleh bunyi ketukan di pintu jendelanya. Farah bangkit, duduk di ujung ranjangnya, kemudian memperhatikan jendela kamarnya itu cukup lama. Suara ketukan itu tak berhenti, bahkan malah bertambah kuat. Dengan rasa ragu bercampur takut, dia berdiri dan melangkah perlahan menuju jendela kamarnya itu. Sesaat setelah Farah membuka korden jendela, tubuh Farah menegang karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Dalam sesaat, Farah berteriak karena terkejut. Ternyata suara teriakan dari Farah tadi didengar oleh Lani. Setelah Lani masuk, dia bertanya pada Farah apa yang sedang terjadi. Farah berbohong, mengatakan bahwa dia baru saja bertemu dengan orang yang membawa kapak di sampingnya, yang ternyata Farah dirasuki oleh salah satu arwah yang penuh dendam. Arwah yang ingin membalaskan dendamnya melalui Farah. Saat Lani mengatakan untuk pindah rumah, Farah langsung menolaknya dengan alasan yang tak masuk akal untuk Lani. Bukan Farah, tapi arwah yang sedang mendiami tubuh Farah yang mengatakan itu. Di saat Farah sendiri di rumah, dia keluar rumah dan berniat ingin mencari Asep, sang pembunuh berantai itu. Dikomando oleh arwah yang mendiami tubuh Farah, Farah berjalan dengan tatapan lurus ke depan. Hingga di pertengahan jalan, tanpa sengaja Kusto bertemu dengan Farah. "Loh, nak Farah mau kemana?" Namun bukannya menjawab, Farah tetap terus berjalan dengan tatapan kosong, dengan mata yang tak berkedip sama sekali. Merasa heran sekaligus curiga, Kusto lalu mengikutinya dari belakang. Kusto sangat khawatir jika nanti Asep bertemu dengan gadis itu. Kusto tahu bahwa jika Asep bertemu langsung dengan salah satu dari kedua kakak beradik itu, Asep akan langsung menghabisinya. Farah menatap Kusto dengan tajam, menepis tangan Kusto yang masih berada di bahunya itu dengan kasar, lalu tertawa. "Sudahlah Kusto, pergilah dari sini. Aku akan menemukan pembunuh itu dan membalas semua atas apa yang telah dia lakukan." Kusto terkejut, suara Farah berubah menjadi suara laki-laki, dan Kusto sangat mengenalnya. "Kuncoro, kaukah itu? Mau apa kau dengan tubuh gadis ini? Dia tak tahu apapun tentang masalah ini. Keluarlah!" Farah lalu tertawa melengking dan mulai menarik perhatian orang yang berlalu lalang di sana. Kusto tak peduli, dia khawatir tentang keselamatan Farah. Kusto mencoba menarik lengan Farah, ingin membawanya kembali pulang. Namun tentu, kekuatan dari sosok yang bersemayam di tubuh Farah itu lebih kuat, sehingga hanya beberapa hentakan tangan saja mampu membuat Kusto terpelanting jauh. "Astagfirullah, Kusto, kamu baik-baik saja? Ada apa ini? Siapa dia?" Ternyata perdebatan itu benar-benar menyita perhatian orang lain. Pertanyaan itu datang dari salah seorang ustadz yang baru saja pulang dari pengajian. Ustadz itu langsung melempar sepedanya ke sembarang tempat. Ketika melihat Kusto terjatuh cukup jauh, sedangkan Farah berdiri mematung di tempatnya semula dengan menatap datar ke arah Kusto. "Pak, tolong Pak, gadis itu sedang dirasuki arwah. Saya khawatir gadis itu celaka." Pandangan Ustadz itu beralih ke Farah. Dengan kemampuan yang dimiliki, Ustadz itu melihat sosok yang sedang bersama Farah. Ustadz itu tak henti-hentinya beristighfar karena sosok yang ada di Farah bukan hanya satu. Ada apa sebenarnya Kusto? Mengapa gadis itu diganggu oleh makhluk-makhluk mengerikan seperti itu? Makhluk-makhluk? Kusto malah berbalik tanya. "Ya, ada lebih dari satu makhluk yang ada pada tubuh gadis itu." "Astaga Pak, tolong bantu saya. Gadis itu tak punya siapa-siapa di sini. Dia hanya memiliki seorang adik perempuan yang sedang bersekolah saat ini." "Baiklah, bawa dia ke rumahku. Kita paksa. Bila perlu, minta tolong orang yang lewat." Sementara Farah masih saja berdiri mematung. Entah apa yang diinginkan makhluk itu.
Akhirnya setelah cukup lama, Farah terikat dengan sebuah tali tambang. Farah tersenyum menyeringai ke arah Kusto dan sesekali meludah ke arahnya. Ada apa ini Kusto? Sepertinya makhluk yang ada di tubuh gadis ini membencimu. Nanti akan saya jelaskan Pak Ustadz. Sekarang keluarkan makhluk-makhluk itu dari tubuhnya. Hampir setengah jam lamanya, akhirnya sosok yang membersamai Farah keluar satu persatu, membentuk debu yang bertebangan. Tentu, penampakan itu hanya bisa dilihat oleh sang ustadz saja. Farah pingsan sejenak, lalu kembali membuka matanya, menatap bingung sekelilingnya. Aku di mana? Kalian siapa? Dan kenapa aku diikat seperti ini? Sang ustadz lalu mendekat, membuka satu persatu tali yang mengikat kaki dan tangan Farah. Kemudian memberinya air. Farah terlihat kehausan. Dengan cepat, dia menghabiskan segelas besar air putih. Begini Dek Farah, saya menemukanmu di tengah jalan bersama Pak Kusto. Setelah dijelaskan, ternyata kamu sedang dirasuki oleh beberapa arwah. Jadi Pak Kusto dan saya memutuskan untuk membawamu ke rumah saya untuk diobati. Pandangan Farah beralih menatap ke arah Pak Kusto. Dia seperti pernah mendengar nama itu dari Lani. Akhirnya mau tak mau Kusto menjelaskan semuanya dan menceritakan tragedi itu, yang tentu juga pernah didengar oleh sang ustadz, namun tidak semuanya. Apa kamu yakin? Itu akan menjadi fitnah jika kamu sembarangan menyebutkan nama seseorang tanpa bukti, ucap sang ustadz setelah mendengar semuanya dari Kusto. Saya berani bersumpah demi Allah Ustadz, saya tidak memiliki bukti selain ini. Dan ini adalah hari terakhir saya bertemu Asep. Kusto memperlihatkan jarinya pernah dipotong oleh Asep. Sang ustadz dan Farah benar-benar terdiam cukup lama. Wajah Kusto yang memperhatikan keseriusannya dan tak ada raut kebohongan di sana membuat sang ustadz percaya. Jam berapa sekarang? Lani adikku akan pulang sekolah. Dia juga pernah menceritakan cerita yang sama padaku. Aku takut adikku akan menjadi sasaran selanjutnya. Kumohon. Sang ustadz dan Pak Kusno saling tatap satu sama lain. Baiklah, untuk sementara kamu disinilah dulu. Saya dan Kusto akan mencoba mencari adikmu. Doakan saja adikmu baik-baik saja. Sementara di tempat lain, Lani sedang bersembunyi di dalam rumahnya. Pasalnya saat dia keluar dari sekolah hingga tiba di perumahan, dia merasa ada yang sedang mengikutinya. Lani tahu siapa yang mengikutinya itu, maka dari itu dia merasa sangat ketakutan. Bunyi dinding di samping rumahnya diketuk beberapa kali. Lani menggigit bibir bawahnya, lututnya bergetar karena ketakutan. Ayolah sayang, keluar, kita bisa perkenalan, ucap orang itu dari luar rumah. Rasa penasaran membuat Lani merangkak ke arah sebuah jendela. Dia ingin memastikan seperti apa wajah orang itu. Dengan tangan yang menggenggam ponsel, Lani perlahan menyingkap sedikit penutup jendela itu. Karena masih siang, Lani bisa melihat dengan jelas wajah dari orang tersebut. Ya, wajah Asep. Dia berdiri tepat di depan jendela itu. Namun karena Lani menyingkap penutupnya hanya sedikit, jadi Asep tak mengetahuinya. Pelan tapi pasti, Lani memotret wajah Asep, lalu kembali berlari menuju kamarnya. Baru saja beberapa detik tiba di kamar, sebuah ketukan dari pintu kembali berbunyi. Awalnya Lani tetap diam karena mengira bahwa itu adalah Asep. Assalamualaikum. Lani menghela nafasnya. Itu jelas bukan orang jahat karena mengucap salam seperti itu. Lani bergegas keluar kamar dan membuka pintu utama rumahnya. Lani sedikit terkejut karena melihat Kusto dan seorang laki-laki berpeci yang tengah berdiri di depan pintu rumahnya. Aku sedikit syok melihat keadaan Kak Farah. Saat aku tiba, kondisi Kak Farah yang berantakan, tali tambang yang berserakan di dekatnya, dan wajah yang lesu menambah kekhawatiranku. Ditambah penjelasan dari Pak Kusto dan teman berpecinya itu, membuatku cukup takut. Bukan cuma satu, tapi lebih dari satu yang merasuki Kak Farah. Aku lalu mengusulkan untuk melaporkan pelaku pembunuhan itu pada Pak Kusto.
karena Pak Kustolah satu-satunya orang yang tahu siapa pelakunya. Tak ada jawaban dari Pak Kusto tersebut. Aku pun saat ini tak memikirkan hal lain selain Kak Farah terlebih dahulu. Setelah berbasa-basi, aku dan Kak Farah pamit untuk pulang. Padahal teman Pak Kusto yang berpeci itu meminta untuk tinggal di rumahnya selama beberapa hari. Namun aku menolak dengan cara halus. Apa kamu yakin, Nak Lani? Tinggallah di rumah saya ini dahulu. Saya kebetulan tinggal bersama ibu saya yang sedang di kebun saat ini. Dia akan senang jika ada kalian yang akan menginap, ucap sang ustadz tersebut. Singkat cerita, sesampainya di rumah, aku memesan makanan pada ojol. Cukup lama hingga ada sebuah ketukan di pintu. Aku berjalan menuju pintu, lalu aku membukanya. Aku sedikit terkejut karena ternyata yang datang adalah driver pengantar makanan yang aku pesan tadi. Bukan apa-apa. Masalahnya aku tidak memberitahukan alamat dan nomor rumahku. Aku hanya memberitahu persimpangan dari perumahan itu saja. Sepertinya ada yang aneh. Ini Mbak pesanannya. Setelah berkata seperti itu, dia yang awalnya hanya menunduk dan wajahnya sedikit tertutup oleh topi itu, perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum aneh kepadaku. Aku kembali mengenyeritkan dahi. Aku bahkan tidak mengenal driver itu. Iya, terima kasih. Ini uangnya. Aku langsung melupakan keanehan tersebut, lalu membawa makanan itu ke dalam rumah dengan semangat. Menyiapkan piring dan sendok, juga minuman. Aku dan Kak Farah kali ini makan di dalam kamarnya. Kulihat sepertinya Kak Farah masih lemah, dan aku tak tega untuk menyuruhnya turun dari ranjangnya. Baru saja beberapa menit Kak Farah makan, tiba-tiba saja terbatuk-batuk tanpa henti. Aku akhirnya menghentikan makananku dan membantu menenangkan Kak Farah dengan memberikannya air. Bukannya membaik, batuk Kak Farah semakin menjadi. Aku terkejut bukan main. Tangan yang menutupi mulut Kak Farah itu perlahan mengeluarkan cairan merah. Aku menarik tangan itu agar tak menutupi lagi. Aku menjerit histeris melihat mulutnya yang sudah dipenuhi oleh darah. Aku kebingungan, apa yang salah dengan Kak Farah? Dia terlihat baik-baik saja setelah pulang dari rumah temannya Pak Kusto. Apa yang harus aku lakukan? Aku keluar, berlari tanpa henti dan tanpa menoleh ke belakang. Dari jauh aku melihat Pak Kusto dan temannya itu sedang duduk di teras rumah. Melihatku berlari sangat kencang ke arah mereka. Wajah keduanya terlihat sangat terkejut. Nak Lani, ada apa? Tenangkan dirimu. Pak, tolong kakak saya. Tiba-tiba batuk darah. Padahal awalnya dia bebek saja setelah pulang dari sini. Ya Allah, Nak. Lalu kamu meninggalkannya sendirian di rumah? Ucap Pak Kusto dengan wajah tegang. Aku yang tanpa menjawab hanya mengangguk saja. Pak Kusto dan temannya itu saling pandang. Lalu mereka berdua berlari lebih dulu dariku. Karena nafas yang belum peraturan, aku hanya bisa berada tepat di belakang mereka. Entah apa yang ada di pikiran mereka, hingga meninggalkanku begitu saja di belakang mereka. Aku juga tak dapat lagi melihat punggung mereka dari kejauhan. Saat sudah tiba, tak ku dengar suara dari dalam rumah, padahal pintunya terbuka lebar. Saat masuk kulihat Pak Kusto dan kedua temannya berdiri mematung. Dari belakang aku tak bisa melihat keadaan Kak Farah karena tertutupi punggung mereka. Karena nafasku yang tersenggal, aku berjalan tertatih. Ada apa? Kak Farah sepertinya sudah tak batuk lagi. Tapi kita tetap akan bawa dia ke rumah sakit agar diobati, ucapku sambil berjalan mendekat. Tak ada jawaban saat aku menggeser mereka untuk memberiku ruang untuk melihat Kak Farah. Aku kembali berteriak histeris melihat penampakan yang aku lihat di depanku. Kondisi Kak Farah yang sudah tak bernyawa, berlumuran darah, dengan mata yang melotot dan separuh kepalanya hancur. Aku berlari mendekat dan memeluk Kak Farah. Entah apa yang terjadi. Aku hanya meninggalkan dia dalam keadaan batuk-batuk saja. Kak, apa yang terjadi? Bangun, Kak. Duniaku seakan hancur melihat kondisi Kak Farah. Hanya dia yang aku punya.
tapi kini sudah tiada dengan tragis. Nah, tenanglah, ucap Pak Kusto sambil mengusap lembut bahuku. Aku lalu menatap matanya. Aku rasa Bapak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Kak Farah. Tak ada jawaban darinya. Dia hanya menunduk. Cukup lama aku menangis sambil memeluk tubuh Kak Farah yang mulai membeku. Entah dari mana dan entah karena siapa. Mobil ambulan dan mobil polisi tiba-tiba datang dengan cepat. Pihak kepolisian dan pihak medis dari ambulan masuk. Siapa yang mendatangkan mereka? Tanyaku setelah kami bertiga telah berada di luar rumah. Saya, Nak Lani, karena itu adalah tugas dari mereka. Jawab dari teman Pak Kusto yang berpeci itu. Aku tertawa miring. Kini mataku menatap tajam ke arah Pak Kusto. Jika saksi kunci tidak membuka suara, detektif dari manapun tidak akan bisa memecahkan masalah ini. Pak Kusto menunduk lagi. Dia langsung terduduk di tanah dan memukul-mukuli kepalanya dengan tangannya sendiri. Tenanglah, yang dikatakan Nak Lani itu benar. Apa alasanmu hingga kini kamu tidak melaporkan Asep? Aku lupa memberitahu padamu. Asep juga mengancamku. Jika aku melaporkannya, dia akan meneror semua keturunanku nanti. Jika dia telah bebas dari penjara. Jawab dari Pak Kusto yang menatap mataku dengan tatapan getir. Temannya itu hanya terdiam, begitu juga dengan aku. Rasa marah padanya seketika menguap. Yang aku rasakan hanyalah kesedihan yang mendalam. Aku juga tak bisa menyalahkan Pak Kusto sepenuhnya, karena dia tentu tak berdaya oleh ancaman dari orang yang bernama Asep tersebut. Untuk saat ini kami masih dalam penyidikan. Penyebab kematian dari korban yaitu karena benturan dari benda tajam di kepalanya. Dan kami juga menemukan ini di dalam kamar korban. Ini kotak makan bekas Kak Farah tadi. Memangnya ada apa, Pak? Bukalah. Aku lalu membukanya. Ternyata di dalam kotak itu terdapat sebuah surat kecil yang ternyata menjadi alas makan dari makanan Kak Farah tadi. Aku membukanya dan mendapati sebuah tulisan. Ini tanda perkenalan kita. Semua mata ternyata juga tertuju pada surat yang ada di tanganku ini. Usut tuntas, Pak. Tangkap dan hukum mati pelakunya. Saya juga punya sedikit bukti. Beberapa jam sebelum kejadian, saat saya baru pulang sekolah, orang ini datang ke rumahku. Bisa saja dia adalah pelakunya, karena gelagatnya yang sangat mencurigakan. Ucapku pada para polisi itu. Aku lalu memperlihatkan sebuah foto yang kuambil siang tadi. Wajahnya sangat jelas terfoto, karena hari juga masih siang dan masih terang. Meskipun aku masih dalam keadaan berduka, akan tetapi aku akan berusaha untuk membalas kematian dari Kak Farah. Singkat cerita, mau tak mau, aku harus menginap di rumah temannya Pak Kusto. Sudah sore, pergilah mandi. Simbo akan mengantarmu ke kamar mandi. Mbok, antar Nak Lani ke kamar mandi ya, ucap teman Pak Kusto itu yang beralih menatap ke arah wanita parubaya yang berdiri tak jauh dari kami. Ayo Nduk, ndak usah malu-malu, anggap saja rumah sendiri. Bersihkan dirimu, Simbok tunggu di meja makan nanti. Bukannya segera mandi, aku bersandar di dinding dan menangis kembali. Begitu tragis Kak Farah meninggalkanku. Entah apa yang akan terjadi, akan tetapi aku yakin pelakunya adalah pembunuhan yang sama. Entah apa salah kami, hingga pembunuh itu juga ingin mengincar aku dan Kak Farah. Aku sudah berada di kamar yang diperuntukkan untukku. Setelah Simbok pergi, aku membaringkan tubuhku, kembali mengingat Kak Farah. Pasti saat ini otopsi sedang berlangsung. Aku menangis terseduh. Mulai besok aku akan hidup sendiri, benar-benar sebatang kara. Karena kelelahan akhirnya aku tertidur. Tapi baru saja mataku terpejam, terdengar suara gaduh di luar rumah. Dengan mata yang sudah berat, aku bangkit dan keluar dari kamar. Kebetulan saat keluar dari kamar, Simbok berjalan dengan cepat melewatiku. Mbok, ada apa? Wajahnya terlihat serius dan tergesa-gesa. Mungkin itu yang membuatnya hampir tak menyadari kehadiranku yang tengah berdiri di depan pintu.
Astagfirullahaladzim. Maafkan Simbok, Nduk. Simbok sampai tak menyadari ada kamu di sini. Tak apa, Mbok. Memangnya ada apa, Mbok? Di luar ramai sekali sepertinya. Simbok terdiam, mendekat, memegang kedua bahuku dengan wajah serius. Salah satu warga menemukan Kusto dalam keadaan tergantung di pohon mangga yang berada di belakang rumahnya. Mendengar itu tubuhku menegang, nafasku terasa tercekat, dan sangat sulit untuk menghirup udara melalui hidung. Sebuah kejadian yang tak terduga, padahal seharian ini Pak Kusto ada di dekatku. Sudah cukup, Asep. Selama beberapa tahun ini, aku menahan keinginanku untuk menyimpan rahasiamu. Aku berharap kau akan berhenti dengan sendirinya. Tapi kau masih ingat dengan ancamanku. Kurasa kau masih ingat. Belum sempat Kusto menyelesaikan ucapannya, Asep memotong pembicaraannya begitu saja. Lalu mau apa kau kemari? Akhirnya Kusto mengalah untuk berdebat dengan Asep. Aku kesini karena sedikit demi sedikit orang-orang telah mengetahui siapa pelaku pembunuhan perantai itu, dan aku ingin kau membayarnya. Kusto terkejut. Memang mau tak mau dia harus menceritakan semuanya. Di hari dimana dia menemukan Farah kerasukan, itu kali pertama dia membocorkan rahasia. Selama beberapa tahun ini, itu pun pada ustadz yang membantunya sekaligus juga temannya. Aku terpaksa melakukan itu karena demi menyelamatkan gadis yang baru saja kau bunuh itu. Aku tak perlu alasan apapun. Yang jelas kau telah melanggar janjimu. Sekarang kau pilih, ingin mati di tanganku atau mati dengan caramu sendiri. Ucap Asep kali ini tatapannya dingin namun tajam. Kau, Kusto sangat tidak percaya mendengar ucapan dari Asep. Meski kau teman dekatku, tapi aku harus melenyapkan semua yang mengusikku. Kusto tertunduk. Asep memang sudah dibutakan oleh kekayaan, hingga kebaikan Kusto selama ini padanya telah dia lupakan. Apa dengan begitu kau akan berhenti? Aku bisa memikirkannya. Kusto kembali memikirkannya. Dia lebih memilih untuk menghabisi nyawanya sendiri daripada harus mati dibunuh oleh Asep. Baiklah, aku akan mengakhiri nyawaku sendiri. Sekarang kau pergilah. Sebuah keputusan yang sedikit mengejutkan Asep, namun dia kembali memberikan sebuah senyuman kecil pada Kusto. Sedikit tak menyangka dengan keputusan itu, tapi itu juga pilihan yang bagus. Karena jika memilih aku yang membunuhnya, maka itu akan jauh lebih sakit. Setelah berkata seperti itu, Asep pun pergi meninggalkan rumah Kusto. Setelah kepergian Asep, Kusto termenung cukup lama. Sebenarnya Kusto masih merasa sangat bersalah atas kematian Farah. Dia seperti tidak ada semangat hidup, meskipun Farah dan Lani bukanlah siapa-siapa baginya. Namun tetap rasa sedih dan penyesalan menghantuinya secara bersamaan. Tanpa berpikir panjang, Kusto melompat ke bawah dengan tali yang sudah terikat kuat. Kusto mengalami kejang-kejang, kakinya menegang, wajahnya membiru, dan tak butuh waktu lama, nyawanya pun melayang. Tak disangka ya, si Kusto nekat melakukan itu, padahal dia orang baik dan rajin beribadah. Bisik-bisik dari sebagian mereka. Begitu juga Lani, dia sangat terkejut mendengar kabar kematian Kusto yang tragis itu. Hanya beberapa menit saja, lalu setelahnya Lani kembali menuju ke rumah tempat dia tinggal sementara itu. Lani sudah tak sanggup lagi dengan semua yang terjadi, termasuk kematian dari kakaknya. Dia terlihat sangat bodoh karena membiarkan sang pembunuh kakaknya tetap bernafas dengan aman, sementara dirinya tahu siapa pembunuhnya. Lani kemudian memeriksa ponselnya, mencari di galeri sebuah foto yang pernah dia ambil beberapa jam sebelum kematian Farah. Lani bernafas lega karena foto itu masih berada di dalam galeri ponselnya. Bersiap seadanya, lalu Lani diam-diam keluar rumah, ingin menuju ke kantor polisi. Butuh waktu setengah jam untuk Lani sampai di kantor polisi. Sebelum masuk, dia mengatur nafas karena berjalan dengan tergesa-gesa. Saat masuk, Lani telah disambut oleh seorang polisi muda. Selamat malam, silakan duduk.
Dengan sedikit ragu, Lani pun duduk di bangku yang berhadapan dengan sang polisi tersebut. Polisi muda itu mendengarkan dengan seksama. Awalnya dia ragu dengan ucapan dari Lani tersebut. Namun saat dia memperhatikan wajah dan nada bicaranya, Lani sangat jelas kalau dia tak berbohong. Dan ucapannya sungguh-sungguh. "Maaf, saya memotongnya sebentar. Kamu pasti tahu kasus ini adalah kasus di mana pembunuhan tidak pernah diketahui. Sudah bertahun-tahun lamanya, hingga akhirnya kamu datang memberitahukan semuanya. Pertanyaan saya, apakah ucapan kamu tersebut bisa dipercaya? Dan dari mana kamu mengetahui semuanya?" tanya sang polisi tersebut. "Saya mengetahui rahasia itu dari almarhum Pak Kusto. Beberapa menit yang lalu ditemui mati gantung diri di samping rumahnya." Sang polisi tersebut tampak terkejut. "Dan orang yang Anda tuduh sebagai pelaku utama tersebut adalah teman dekat dari Pak Kusto. Saya yakin kamu juga pasti tahu." "Iya benar, dia memang teman dekat dari Pak Kusto. Tapi dari hasil penyelidikan, kematian almarhum Pak Kusto murni akibat bunuh diri. Tak ada tanda lain dari pembunuhan." Lani terdiam. Sebenarnya dia pun meragukan itu. "Tapi saya yakin ini pasti ada hubungannya dengan sang pembunuh tersebut. Tolong usut tuntas, dia adalah pelaku pembunuhan berantai dan juga telah membunuh kakakku." Lani menyeka air matanya, kemudian mengangguk dan permisi pulang. Hari sudah mulai larut. Dengan perasaan campur aduk dan takut, Lani berjalan dengan cepat. Takut kalau Asep mengikutinya dari belakang. Setengah jam kemudian Lani akhirnya tiba di rumah. "Ya ampun, Duk, kamu dari mana saja? Di saat orang-orang sedang heboh akan penemuan jasad Kusto, kamu malah menghilang. Simbok khawatir, Simbok kira kamu kenapa-napa." Lani sedikit terkejut karena secara tiba-tiba wanita setengah parubaya tersebut langsung memeluknya dari arah samping. Rasa keterkejutannya kemudian hilang karena terharu melihat sikap Simbok tersebut. "Lani tak apa-apa, Mbok. Lani hanya keluar cari angin saja dan juga ingin menyendiri sebentar. Lain kali jangan begitu lagi. Walau bagaimanapun, si pembunuh perantai itu masih berkeliaran di luar. Simbok takut terjadi apa-apa padamu. Jika butuh teman atau butuh sesuatu, bilang pada Simbok. Simbok tidak akan merasa direpotkan, paham?" Lani tersenyum, kemudian mengangguk. Entah berapa banyak hal yang telah dilewati Lani pagi ini. Suara sirine mobil polisi yang membangunkannya. Lani bangun, mengusap matanya. "Duk, sudah bangun kan? Maaf membuatmu terbangun. Di luar sedang ada polisi." "Tak apa, Mbok, harusnya aku tidak kesiangan bangunnya. Ada apa, Mbok, di luar?" "Ada 3 polisi datang mencari Asep. Katanya sih mau menangkap Asep." Simbok bingung. Para polisi itu bisa dapat informasi dari mana? Lani diam, tak menjawab. "Baiklah, Mbok, aku mandi dulu." Lani melangkah keluar rumah dan terkejut karena persis di depan rumah banyak sekali orang-orang yang berkerumun, hampir mirip seperti pasar. Menurut yang Simbok dengar, si Asep tidak mau keluar dari rumahnya. Suara Simbok datang tiba-tiba dari samping. Lalu kenapa polisi tidak membuka paksa saja pintunya? Dia memiliki senjata tajam. Bisa saja setelah dia keluar, dia akan menjadikan salah satu dari kita untuk mengancam. Lani kemudian diam. Dia masih memperhatikan setiap orang-orang yang heboh dengan kedatangan para polisi. Dalam hati Lani sangat berharap bahwa Asep akan tertangkap, karena itu adalah satu-satunya bentuk balasan yang setimpal atas pembunuhan kakaknya. Singkat cerita, dengan segala cara polisi, akhirnya Asep terlihat keluar dengan tangan terikat borgol, berjalan dengan posisi menunduk, tak melihat keadaan di sekitarnya. Dalam hati Lani sangat bersyukur, tak henti-hentinya dia mengucapkan rasa syukur tersebut. Jika saja sedang tidak banyak orang, dia akan melakukan sujud syukur. Tak ada yang bersuara, meskipun sudah melihat batang hidung Asep yang cukup lama bersembunyi di rumahnya. Meskipun Asep telah tertangkap, tentu rasa takut masih dirasakan oleh para warga. Tentu saja, karena Asep adalah pembunuh perantai kelas kakap.
yang bahkan hingga bertahun-tahun lamanya tidak terendus oleh hukum. Keesokan paginya setelah membersihkan diri, Lani pun bersiap. Dia berniat ingin meninggalkan tempat tersebut. Dia merasa sudah waktunya pergi. Karena pembalasan untuk sang pembunuh kakaknya telah dibalas dengan setimpal. Tentu saja, hukuman untuk pembunuh perantai tidak jauh dari hukuman mati. "Londo, mau kemana? Kok bawa-bawa tas segala?" Lani sedikit terkejut. Baru saja keluar dari kamarnya, dia telah disambut oleh wanita setengah paruh baya tersebut. Mendengar itu, Lani langsung tersenyum dan memeluknya. "Mbok, sudah waktunya aku pergi. Pembunuh perantai itu sudah tak ada lagi. Terima kasih karena sudah baik selama ini. Aku janji tidak melupakan jasa baik Simbo padaku sampai kapanpun." Suasana haru tiba-tiba muncul. Tak lama anak Simbo sekaligus teman dari Pak Kusto tersebut datang. Dia juga ikut merasakan kesedihan karena tak sengaja mendengar percakapan dari keduanya. "Ya sudah, jika itu maumu, Simbo juga tidak bisa memaksa kamu untuk tetap tinggal. Tapi ingat, rumah Simbo selalu terbuka lebar untuk menerima kamu. Kapanpun kamu ingin datang lagi." Tak lama setelah itu Lani pun pamit. Lani memutuskan untuk berhenti sekolah dan mencoba untuk mencari pekerjaan saja. Ya tentu, setelah kematian kakaknya, tidak ada lagi yang akan memberikan apapun yang dia butuhkan. Dan Lani juga kembali tinggal di kontrakan semula, yang untung saja belum ditempati penghuni baru. Sedangkan rumah yang dibeli kakaknya tersebut, dia biarkan saja. Dengan awal yang tak biasa untuk melakukan apapun sendiri. Ini dan seterusnya, Lani hidup sebatang kara. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.